Halo Sobat JKM yang setiap minggu tetap kondangan terus. Ya salah Mas Bro, video kali ini Mas Bro ya, kita bahas mabung Mas Bro. Jadi mabung itu sebenarnya ada dua cara Mas Bro, ya kan? Dua cara. Jadi nanti biar nggak jadi perdebatan. Oke, apa namanya, biasanya kalau orang pemula kan, kalau mabung nanti mabung saya seperti ini, mabung dia seperti itu kan, jadi debat yang benar yang mana sih sebenarnya. Oke, kita jelasin ya benar ya, jelasin mabungnya ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah nonton video-video saya, yang sudah subscribe. Terima kasih, penghargaan subscribe ya. Terima kasih. Ternyata Mas Bro, sudah lama saya nggak ngevlog, nggak ngonten. Sudah 4 bulan kayaknya kalau salah. Karena sibuk kerjaan, jadi nggak ngonten. Dan ternyata subscribe-nya tetap naik gitu kan. Makanya saya lanjutin lagi nih, ada waktu kesempatan saya lanjutin ngevlog lagi. Oke, kalau gitu kita lanjut videonya Mas Bro ya. Kita ya. Joki kita Mas Bro. Nah ini jadi hari ini kita pertama satu, yang kedua kita dua. Jadi intinya enggak kondangan. Oke Mas Bro. Nah, jadi sekarang kita bahas mabung Mas Bro. Mabung dua cara kan. Jadi cara yang pertama, biasanya kalau saya dulu udah pernah saya praktekin, cara pertama itu diturunin IF-nya. Oke. Jadi misalkan tadinya hariannya 7 atau 8 jangkriknya kan. Terus saya turunin jadi 3. Pagi sore 3 kan. Kalau enggak 2 ekor jangkriknya. Bisa enggak? Bisa Mas Bro. Jadi nanti dia makannya pur aja, pur sama jangkrik 2/2. Kalau enggak 3/3. Bisa mabung Mas Bro, tetap bisa mabung. Nah, itu cara yang lama, cara konvensional kalau kita bisa. Nah, tapi nanti ada kekurangannya lah kalau kata saya. Setelah mabungnya itu nanti repot lagi. Oke. Jadi jangkrik diturunin atau IF-nya diturunin biar ngedrop, nanti dia rontok dulu semua. Siap? Tuh. Tapi kalau yang diturunin IF-nya, dia itu cenderung gampang stres Bro. Makanya kadang-kadang mabung enggak tuntas. Siap? Itu kekurangannya. Yang pertama. Kekurangan yang kedua, kalau mabungnya diturunin yang seperti tadi, didropin gitu kan, nanti setelah mabung terus mau buat gantang lagi, buat lomba lagi, itu butuh waktu sekitar paling cepat sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan untuk mengembalikan performanya. Siap? Tuh kalau mabungnya, cara mabungnya didropin, diturunin IF-nya. Seperti itu Mas Bro. Bahkan kadang-kadang nih Mas Bro ya, ada juga yang sampai macet bunyi, ya kan? Macet prestasi. Berbulan-bulan nggak bisa ngakalinya. Padahal sebelum mabung burungnya gacor, burungnya prestasi. Tapi setelah mabung langsung macet bunyi, langsung macet prestasi. Itu kekurangannya kalau didropin. Tapi kan ya namanya burungnya burung situ sendiri kan, pilihan terserah situ. Oke. Nah sekarang mabung caranya yang kedua. Kalau yang kedua itu, kalau yang sekarang saya praktekin ya, lebih enak
Jadi kita ngelihat apa namanya, kita lihat ke depannya gitu kan, biar nanti ke depannya setelah mabung enak lagi. Caranya gimana? Nah, cara mabungnya saya kasih, misalkan jangkriknya tadinya 8 atau 7 kan hariannya, saya turunin sedikit Mas Bro, jadi 5 misalkan, kalau nggak 6, 5 lah. Kalau saya 5, pagi sore 5, pagi sore 5, terus ditambahin ulet hongkong Mas Bro. Oke, minimal 10. Minimal itu, pagi sore minimal 10. Jadi jangkriknya 5, ulet hongkong minimal 10. Bisa 15, bisa 20 malah kalau saya. Siap, itu sekarang Mas Bro. Nah, jadi waktu mabung itu tetap serapatnya seperti biasa, digodong full rapot. Pagi sore cuman kasih IF tadi kan, buka ruang setting. Ntar kalau udah kasih nggak bisa 1 jam udah makan dia, kalau udah sisa diadain aja, tutup lagi. Pagi sore per 3 hari dibersihin kandangnya, kotorannya dibersihin per 3 hari. Siap tuh. Dan kalau yang cara yang ini yang saya naikin kan, itu jangan dihentikan ulet hongkongnya sebelum bulu yang lama rontok semua. Oke, jadi biasanya nih 90% yang kalau menurut saya nih ya, 90% anti gagal mabung. Oke, anti macet, karena dia nggak ngedrop mabung, dia tetap fit, tetap apa ya, dia tetap semangat gitu kan, jadinya nggak bakalan stres, nggak bakalan ngedrop. Siap, jadi nggak gagal mabung, nggak macet mabung. Itu kalau yang kedua Mas Bro. Itu yang efeknya kan. Terus apa namanya, keuntungan kedua, setelah mabung, burung yang mabungnya seperti tadi saya jelaskan tadi, dinaikin kan, itu bisa langsung dimainin, jarang gagal apa namanya, jadi nggak ada istilah macet bunyi, macet prestasi ya kan. Itu seperti itu. Baru mabung selesai dokor habis semuanya, terus dikondisikan cuma 2 minggu Mas Bro, 2 minggu saja, 2 minggu langsung digantang, langsung nyobek Bro. Nggak ada masalah, nggak ada istilah macet prestasi, nggak ada. Kalau memang tadinya burung tersebut memang burung prestasi loh ya. Oke, itu Mas Bro, itu keuntungannya. Terus apa namanya, lebih enak ya kan, lebih gacor. Jadi nantinya mabungnya burung tersebut masih gacor, biarin aja nggak apa-apa. Misalkan masih bunyi, nggak usah, nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting tetap produk seperti biasa kan, burungnya gacor biarin aja udah, nggak masalah Mas Bro. Yang penting jangan dikagetin di kayak kita lagi bangun segala macam gitu, namanya dikagetin pasti stres ya Mas Bro ya. Itu Mas Bro. Tuh, keuntungannya seperti itu. Bahkan saya kemarin Mas Bro ya, masih dokor loh Mas Bro, masih kurang 1 cm 2 cm malah. Pertama itu masih kurang kira-kira 2 cm nih, kantang loh, masuk tetap udah jalan gitu kan, masuk 2, masuk 3 kan. Tapi memang kurang maksimal, memang harus di mentokin dulu ekornya, fullin dulu mabungnya ya kan, dokornya full, kondisikan 2 minggu baru gantang. Oke, jadi video yang kemarin saya upload masih dokor tapi dilombain, jangan ditiru Mas Bro ya, nggak boleh ditiru. Oke, ternyata memang bisa, cuman nggak maksimal, alat tenaganya belum maksimal, tenaganya masih kurang, makanya nggak bisa masuk 1. Siap, paling butter masih 2 kan, masuk 3, terus dimainin 2-3 sesi, tenaganya masih drop karena belum kondisi. Siap, itu Mas Bro. Itu kelebihannya di mabung, di dropping ke bawah apa sama dinaikin ke atas. Kalau dinaikin ke atas itu tadi kelebihannya seperti itu. Kalau kekurangannya kalau dinaikin ke atas Mas Bro ya, biasanya gini, dia itu faktornya udah tinggi. Oke, kekurangannya nih, faktornya udah tinggi, birahinya udah tinggi, jadi
mengkondisikannya kalau setelah mabung paling masuk umbaran kayak gini. Umbaran kalau saya di masuk umbaran seminggu 10 hari lah. Taruh aja di situ. Biar lembabnya kebakar semua, ya kan? Tenaganya jadi nanti olahraga kan terbiasa lagi. Setelah 10 hari atau 2 minggu lah misalkan gitu, baru saya mulai jemur. Seperti itu Mas Bro. Tapi kalau saya di sini udah karena ini asbes atasnya, udah termasuk dijemur sebenarnya. Ruangannya panas sama dengan dijemur. Jadi nanti setelah itu jemurnya nggak usah lama-lama juga udah langsung jalan. Siap itu. Jadi kekurangannya cuman paling biasanya dia udah faktornya tinggi, bidainya tinggi. Paling ya dimandiin aja. Mandi malam kasih 2 kali lah minggu. Paling banyak 3 kali. Udah. Kalau 3 kali takutnya terlalu ngedrop dimainin nggak jalan kan, makanya di 2 kali aja. Kita lihat, jadi Mas Bro itu lihat kondisi burungnya, kegalakan apa enggak, bidai terlalu naik apa enggak, gitu kan? Mandi malam. Udah seperti itu Mas Bro. Oke? Tuh, seperti itu. Jadi kekurangannya, kelebihannya sudah tahu. Tinggal Mas Bro pilih yang mana. Yang enak menurut Mas Bro yang mana? Silakan. Mau diturunin boleh, dinaikin boleh. Oke, tapi kalau ke saya mending dinaikin karena begitu kelar mabung kelar dokor ya kan 2 minggu langsung naik nyobek amplop. Siap. Saya rasa videonya seperti itu aja Mas Bro ya. Terima kasih yang sudah nonton dan yang sudah subscribe. Terima kasih atas penghargaan subscribe-nya. Terima kasih yang seluas samudra. Siap. Nah, ini saja videonya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Jalan lagi semuanya. Mantap.